Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini, kami, Altaf, Aftaf, Delvan, dan Ulid akan menjelaskan tentang proyek kami, yakni tentang sistem pakar untuk diagnosa penyakit diabetes berdasarkan gejala klinis. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya, Ahtar. Oke, jadi diabetes ini merupakan penyakit kronis global yang terus meningkat dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani sejak dini. Nah, deteksi dan penanganan awal itu sangat penting untuk menekan risiko diabetes. Jadi, diagnosis tradisional diabetes seringkali memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang besar. Dengan kemajuan di bidang data science dan kecerdasan buatan ini membuka peluang baru dalam pengolahan data medis untuk merediksi yang lebih cepat dan akurat, terutama melalui klasifikasi berbasis machine learning untuk mengklasifikasi diabetes. Next. Nah, jadi tujuan proyeknya ada 3, yakni membangun model klasifikasi machine learning untuk memprediksi diabetes dari data medis, kedua menganalisis dan membandingkan performa algoritma klasifikasi dalam prediksi diabetes, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh terhadap resiko diabetes. Untuk rumusan masalah ini juga ada 3. Yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan dataset PIMA Indians Database Diabetes Database untuk membangun model prediksi diabetes yang akurat. Yang kedua adalah algoritma klasifikasi apa yang memberikan hasil terbaik dalam prediksi kondisi diabetes. Dan juga yang terakhir adalah atribut atau fitur mana yang paling signifikan dalam mempengaruhi hasil klasifikasi diabetes. Next. Selanjutnya ada deskripsi dataset. Proyek ini menggunakan IMA Indians Diabetes Database yang tersedia secara publik di website Kaggle. Dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease yang berisi data medis wanita keturunan Indian Bima berusia minimal 21 tahun. Jadi di dalam dataset ini memiliki 768 baris data dan juga memiliki 9 fitur, yakni pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan juga outcome-nya. Jadi untuk outcome sendiri merupakan kolom target yang tipenya itu binary, yang mana nilainya 0 dan 1, di mana 1 ini adalah pasien diabetes dan 0 adalah tidak diabetes. Next. Berikut merupakan contoh sampel dari dataset yang kami gunakan. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Nah, di sini yang pertama adalah penanganan data kosong. Jadi penanganan data kosong sendiri di sini itu bermaksud untuk menghilangkan data-data yang memiliki nilai nol karena tidak valid secara medis. Nah, untuk ini kami melakukan imputasi nilai dengan pertama adalah glucose dan blood pressure diganti dengan nilai rata-rata, kemudian skin thickness, insulin dan BMI diganti dengan nilai tengah atau median. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menjaga distribusi data tetap seimbang dan meningkatkan kualitas data untuk pelatihan modelnya. Next. Nah, di sini adalah contoh modelnya yang dimana sudah diubah. Jika dilihat yang kanan 00, kemudian di bawah sudah tidak ada nolnya. Next. Nah, di sini kemudian adalah metode yang kami gunakan. Untuk proyek ini kami menggunakan metode Comparative Model Evaluation, digunakan untuk membandingkan performa beberapa algoritma klasifikasi pada dataset yang sama. Tujuannya untuk menemukan algoritma yang paling optimal. Tahapannya sendiri, di sini ada analisis data awal, pre-processing dan seleksi fitur, pembagian data, pelatihan dan prediksi model, dan juga evaluasi model. Next. Nah, di sini adalah model pertama yang kami gunakan, yaitu adalah Key Nearest Neighbor atau KNN, yang di mana di sini berdasarkan jarak untuk mencari hasilnya. Next. Nah, kemudian di sini ada decision tree, yang di mana di sini data akan dibagi ke beberapa cabang-cabang tertentu berdasarkan fitur-fiturnya hingga mencapai keputusan akhir di daunnya atau leaf-nya. Next. Nah, di sini yang terakhir adalah random forest, yang di mana di sini itu menggabungkan beberapa decision tree dan kemudian hasilnya nanti akan dibuat prediksi yang lebih akurat dan lebih stabil. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasinya untuk di Orange sendiri. Nah, jadi pertama-tama di sini ada untuk file. Nah, file itu untuk ngeload datanya, kemudian nanti kami tampilkan di data table, yang mana di data table ini nanti akan dipecah menjadi 3, yaitu ada untuk fitur statistik, tadi untuk melihat bagaimana statistik dari datanya, kemudian ada box plot untuk ngecek outlier, walaupun di sini tidak kami proses outliernya nantinya. Kemudian yang ini ada Python script yang mana kami gunakan untuk memproses nilai nol tadi. Nah, kemudian kami tampilkan kembali datanya, kemudian kami lihat ranknya untuk mencari fitur selectionnya. Kira-kira fitur mana yang cocok digunakan. Kemudian kami cek fitur statistiknya setelah dilakukan preprocessing menghilangkan data nol tadi. Dan kemudian di sini ada 2 jenis, yang mana di sini yang pertama kami tidak melakukan fitur selection,
kami coba untuk 3 algoritma terlebih dahulu, ada KNN, random forest, dan decision tree, yang mana di sini yang menghasilkan hasil paling baik adalah random forest. Maka dari itu kami coba mengecek ulang apabila menggunakan feature selection apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, itu untuk yang di bagian bawah sini, itu menggunakan feature selection. Next, ini untuk hasil akhirnya, yang mana di sini bisa dilihat bahwa di sini untuk hasil KNN itu bisa dilihat bahwa true negatifnya itu bernilai ada 73, kemudian untuk false positif itu ada 22, untuk false negatif ada 24, dan untuk true positif ada 34. Begitu pula untuk random forest ini ada 83, 12, 27, 31, dan ini ada untuk decision tree dan random forest yang dengan feature selection, yang mana di sini untuk hasil terbaiknya ada di random forest tanpa feature selection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ulit. Lalu ada evaluasi seperti yang dikatakan sebelumnya, di mana untuk hasil terbaik adalah random forest dengan recall sebesar 0,745 dan presisi 0,742, dan performa terendah adalah KNN dengan recall sebesar 0,699, sehingga model ini kurang ideal untuk diagnosis penyakit yang membutuhkan sensitivitas tinggi. Next. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengevaluasi algoritma klasifikasi untuk deteksi diabetes dengan model random forest tanpa feature selection, terutama pada metrik recall yang vital, dan model yang dibangun berhasil memprediksi diabetes menggunakan dataset PIMA Indians diabetes setelah pre-processing yang tepat. Next. Terakhir ada saran pengembangan lanjut. Yang pertama, melakukan eksperimen lanjutan dengan penanganan outlier. Yang kedua, mengeksplorasi model machine learning atau deep learning. Dan yang terakhir, mengembangkan prototype sistem menjadi aplikasi web atau mobile. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.